Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang berbahagia, anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 60 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Selamat ya, kalian sudah resmi menjadi peserta didik kelas 7 yang diterima di tahun pelajaran ini. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti materi tentang motivasi dalam judul Sekolah Baru Semangat Baru. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ibu Aini Nidaul Rahmatika. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 60 Surabaya. Riwayat pendidikan saya S1 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Kalian pasti penasaran kan, apa itu guru bimbingan konseling? Guru bimbingan konseling yang ada di sekolah menengah pertama adalah guru yang bertugas untuk membantu dan memfasilitasi semua peserta didik agar dapat mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Adapun tugas perkembangan yang dibantu meliputi perkembangan pribadi, keluarga, perkembangan sosial, perkembangan tentang belajar, dan perkembangan tentang penentuan arah karir atau cita-cita. Jadi, apabila kalian mengalami hambatan atau kendala atau masalah dalam keempat tugas perkembangan tersebut, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kepada guru BK. Jangan ragu-ragu untuk curhat atau mengutarakan permasalahan kepada guru BK, dan jangan ragu-ragu untuk selalu bertanya kepada guru BK apabila kalian mempunyai pertanyaan tentang diri kalian atau tentang permasalahan yang ada di sekeliling kalian. Misalkan bermasalah dengan teman atau bermasalah dengan keluarga atau mengalami hambatan belajar dan lain sebagainya. Oke, sudah paham ya apa tugas dari guru BK? Nah, jika sudah, sekarang gantian saya yang bertanya kepada kalian semua. Apa kabar anak-anakku peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri 60 Surabaya? Bagaimana? Apakah semuanya sehat? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada dari kita dan keluarga yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena sehat itu indah, sehat itu nikmat, sehat itu hemat, dan sehat itu segalanya. Yuk kita ulangi dari atas, mulai dari kotak merah. Sehat itu indah, sehat itu nikmat, sehat itu hemat, sehat itu segalanya. Oke, baik, cukup semangat semua ya. Semoga benar-benar 4 kalimat itu menjadi doa kita dan kita akhirnya diberikan kesehatan yang paripurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kita meminta yang utama adalah kesehatan. Dengan kesehatan kita dapat menjalankan aktivitas dengan normal dan baik. Apabila kita sakit, maka beberapa aktivitas harus tertunda dan kita juga harus punya uang untuk membeli obat-obatan, membayar biaya perawatan, ya kan? Jadi yang utama adalah kita minta kesehatan. Nah, ngomong-ngomong soal masa sekarang, soal pandemi, saya mau tanya, apakah kalian masih mempunyai semangat sebagai siswa SMP yang baru di tengah pandemi ini? Apakah kalian sudah bosan dengan belajar secara daring selama pandemi? Lalu, apakah kalian juga merasa kehilangan minat untuk belajar secara daring? Daring lagi, daring terus, ya. Lalu, apakah kalian juga merasa lelah dengan pandemi yang tak kunjung usai? Saya rasa jawabannya rata-rata iya Bu, kami sudah bosan belajar secara daring, kami sudah bosan di rumah saja, kami ingin masuk sekolah, ya kan? Kenapa lagi-lagi tugasnya daring, LOS atau MPLS pun harus daring? Ya bersabar dulu, karena memang situasi sekarang ini belum memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka. Yang terpenting kita menjaga kesehatan dulu,
kita atasi rasa bosan-bosan itu, ya kan? Karena kalau tidak kita atasi, bagaimana lagi? Kita kan seorang pelajar. Pelajar kewajibannya adalah belajar. Bagaimanapun kondisinya, di tengah pandemi atau tidak, kita wajib tetap untuk belajar selain menjaga kesehatan yang utama. Lalu bagaimana nih Bu cara mengatasi kebosanan belajar secara daring ini? Bener-bener sudah bosan kami nih. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya seperti itu kan? Oke, Ibu kasih tahu ya, ada 4 tips yang bisa mengatasi kebosanan belajar kalian secara daring. Mau tahu apa aja tipsnya? Yuk disimak. Yang pertama, kalian bisa mengganti suasana belajar. Ini dapat kalian lakukan dengan berpindah ruangan. Jika biasanya kalian belajar di kamar, maka lakukanlah di ruang tamu atau di teras atau di bagian rumah yang lain, misalkan di balkon. Bisa juga disiasati dengan mendesain ulang kamar, membersihkan kamar dan membersihkan ruang belajar agar terlihat lebih nyaman. Karena sesuatu yang bersih dan rapi itu juga menambah kenyamanan kita untuk belajar. Berbeda dengan rumah atau ruangan yang kotor, kamar yang berantakan, itu akan membuat mood kita semakin jelek untuk belajar. Yuk dicoba diterapkan ya yang pertama ini di rumah. Hal yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan melakukan stretching, pemanasan, atau olahraga ringan. Saat melakukan olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan energi yang positif. Cobalah berjalan kaki, senam ringan, jogging, atau bersepeda saat pagi hari sebelum memulai aktivitas belajar daring. Tapi jangan lupa, tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker ya. Nah, siapa nih yang rajin berolahraga selama pandemi ini? Saya lihat banyak juga kok dari siswa-siswi yang melaksanakan belajar di rumah tapi tidak lupa untuk melakukan olahraga. Bisa sepak bola bersama teman-temannya atau bersepeda, tapi tetap protokol kesehatan tetap harus dijaga, tetap harus diterapkan. Hindari juga berolahraga dengan terlalu banyak orang atau bergerombol seperti itu ya. Jadi cukup kalian bersama ayah, bunda, atau bersama saudara adik atau kakak. Jadi tidak usah terlalu banyak mengajak teman atau tetangga agar kesehatan kita benar-benar terjaga. Oke? Tips yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah selingi dengan melakukan kegiatan hobi. Melakukan kegiatan yang disenangi atau hobi juga dapat menghilangkan kebosanan dalam menghadapi belajar daring. Pastikan kalian melakukan kegiatan hobi dengan durasi dan waktu yang tepat serta tidak berlebihan ya. Contoh hobi yang dapat dilakukan yang pertama itu seperti mencoba resep masakan baru, membaca novel, menonton film, membuat video TikTok atau TikTok challenge, hunting foto, membuat program atau aplikasi atau yang lainnya dan lain-lain. Nah, siapa nih di sini yang sudah menjalankan hobinya ketika mengalami kebosanan dalam belajar daring? Mestinya ada kok dari sekian banyak kalian yang sedang mendengarkan materi ini. Saya yakin sudah ada beberapa yang serius menekuni hobinya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Siapa tahu dari kalian rajin menekuni hobi bisa muncul hasil-hasil yang membanggakan, hasil-hasil yang baik yang bisa menghasilkan uang pada akhirnya. Ya, jangan malas untuk melakukan hobi yang kalian sukai. Selama hobi itu positif, selama hobi itu berkaitan dengan hal-hal baik, tidak ada yang salah ketika kalian melakukannya. Oke? Cara keempat yang dapat mengatasi kebosanan dalam belajar daring adalah membuat kelompok belajar melalui grup sosial media. Belajar di rumah bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi atau bertanya kepada teman-teman lainnya ya. Cobalah membuat grup kelompok belajar melalui akun sosial media yang kalian punya. Bisa melalui WhatsApp, Line, dan sebagainya. Dengan demikian, kalian dapat bertanya kepada teman-teman mengenai materi pelajaran yang dirasa sulit.
Selain itu, kalian juga dapat lebih saling mengenal teman-teman, sehingga jika ada tugas dan kegiatan dari sekolah, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Nah, tips ini bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Jadi, pada saat MPLS atau LOS ini, kalian bisa bertanya kepada teman-teman yang ada di dalam grup gugus kalian. Misalkan berkenalan, chat satu persatu, atau bikin grup sendiri untuk saling berdiskusi, saling bertanya tentang tugas. Itu bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Jangan malu untuk memulai berkenalan kepada teman kalian, karena jika semakin banyak teman yang kita punya, maka kita akan semakin mudah ketika mengalami kesulitan. Kita akan dapat bertanya atau meminta bantuan kepada rekan-rekan yang kita kenal. Setelah kita memahami 4 tips cara mengatasi kebosanan dalam belajar daring, sekarang saatnya kita untuk bermain TikTok Challenge. Pasti tidak asing lagi ya bagi kalian TikTok Challenge. Nah, hari ini kita akan bermain tentang gerakan jari. Tujuannya adalah melemaskan jari-jari tangan kita dengan cara mempraktikkan gerakan seperti yang ada pada video berikut ini. Jadi, nanti kita akan lihat videonya dan semua saja harus melakukan atau mempraktikkan gerakan yang ada pada video. Oke, kita lihat ya videonya. Bisa? Yuk kalau bisa, ready ya. Sekarang kita coba lagi. Persiapan 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang sudah melemaskan jari-jari tangan. Kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi kebosanan belajar secara daring. Kita juga sudah mengikuti TikTok Challenge, ya kan? Sekarang kita waktunya untuk mengikuti kuis pada link yang sudah di-share oleh wali gugus masing-masing. Atau buka Chrome di handphone kalian. Setelah jendela Chrome terbuka, lalu ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 58074694. Jangan lupa dituliskan nama ya. Silakan dikerjakan kuisnya, seru-seruan aja. Kita jawab pertanyaan yang ada di kuis tersebut. Kalau sudah, kalian bisa cek berapa poin yang kalian dapat. Oke? Dibuka Chrome-nya. Klik link yang dari wali gugus bisa, atau buka Chrome, chat ulang joinmyquiz.com, masukkan kode 58074694. Jangan lupa tuliskan nama kalian masing-masing. Silakan kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di kuis tersebut dan silakan dilihat berapa skor yang kalian peroleh. Saya tunggu ya. Akhirnya selesai juga materi motivasi sekolah baru, semangat baru. Selanjutnya kita move ke materi yang lain. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dengan baik. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi, wassalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye. Materi selanjutnya mengenai penguatan pendidikan karakter. Sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri kepada para peserta didik baru SMP Negeri 60 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Verina Hayumoko Citra Palupi. Tempat lahir saya Surabaya, 4 Februari 1992. Saya S1 Bimbingan Konseling di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 60 Surabaya.
Next, ini motto hidup saya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Siapa yang menapaki jalan Allah akan sampai ke tujuan. Anak-anak, gerakan penguatan pendidikan karakter telah kalian dapatkan sejak kalian duduk di bangku sekolah dasar dan akan terus diberikan selama kalian masih sebagai status siswa berpendidikan di sekolah. Yang bertanggung jawab dalam membangun, membekali peserta didik atau siswa penguatan pendidikan karakter adalah guru-guru di sekolah. Untuk itu, ikuti penjelasan materi PPK dari Bu Verina. Apa sih PPK? PPK kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter. PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kemudian ada dimensi pengolahan karakter. Yang pertama ada olah hati atau etik, yaitu individu atau siswa yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Dimensi pengolahan karakter yang kedua ada olah rasa atau estetis. Diharapkan individu atau siswa memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Selanjutnya, yang ketiga ada olah pikir atau literasi, yaitu individu atau siswa yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dimensi yang terakhir ada olahraga atau kinestetik, yaitu individu atau siswa yang sehat akan mampu berpartisipasi aktif sebagai pemuda-pemudi warga negara yang baik. Kebijakan penguatan pendidikan karakter atau PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang disingkat dengan GRNM, yaitu perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak menjadi lebih baik. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu ada yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang terakhir integritas. Sekarang saya akan membahas kelima nilai karakter PPK. Yang pertama ada nilai karakter religius. Nilai karakter ini mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agamanya, kepercayaannya yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya,
ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan diri atau pribadi dan kelompoknya. Nilai karakter yang ketiga ada nilai karakter mandiri. Nilai karakter ini merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Kemudian yang keempat ada nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembahasan yang terakhir, nomor 5, ada nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataannya, tindakannya, pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Berikutnya ada 6 manfaat PPK. Yang pertama ada penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua ada pembelajaran dilakukan berintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Pengertian integrasi sendiri yaitu tindakan pembauran atau menyatukan komponen. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Pengertian revitalisasi sendiri yaitu suatu proses atau perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal. Manfaat yang keempat, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Kemudian ada manfaat yang kelima yaitu penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari efektif belajar pada hari Senin hingga hari Jumat. Kemudian yang terakhir, manfaat ke-6, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan, penggiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Pengertian kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi terkait dengan baik individu maupun pihak lembaga. Nah, anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan ya untuk mengikuti materi PPK dari Bu Verina? Setelah saya memperkenalkan apa itu PPK dan 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, dan juga kalian sudah tahu manfaat dari penguatan pendidikan karakter di sekolah, sekarang kita akan menyanyikan Mars PPK dan mempraktekkan salam PPK juga tepuk PPK-nya. Ayo ikutin lagu dan gerakannya. Bagi peserta didik yang sudah tahu Mars PPK, salam PPK, dan tepuk PPK, tetap diikutin ya, supaya kalian bersemangat kembali mendengarkan materi ini. Ayo kita bernyanyi dan bergerak bersama Bu Verina. Generasi
kelas sebelumnya. Yang pertama kita belajar salam PPK dulu. Salam PPK, salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi kita akan mengulangi salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kemudian yang kedua kita akan belajar tepuk PPK. Gerakannya seperti ini ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mudah kan? Yuk ikutin Bu Verna sekali lagi. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, anak-anak hebat, terima kasih. Anak-anak, itulah tadi lagu Mars PPK, Salam PPK, dan Tepuk PPK. Pasti setelah mempraktekkan itu muncul pertanyaan, kenapa sih dalam memperkenalkan PPK ada yel-yel, ada salam, dan ada tepuknya? Sejatinya, memperkenalkan konsep PPK melalui gerak dan lagu adalah salah satu metode yang paling tepat dan cepat diingat oleh para siswa. Tujuannya, ada gerak PPK salah satu upaya untuk menanamkan sikap mandiri, nasionalis, integritas, dan religius dalam diri siswa sehingga diharapkan siswa mampu semangat dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada tujuan gerak salam PPK adalah ucapan salam yang biasa diucapkan bersama untuk saling menyemangati antara siswa dan guru, baik sebelum atau sesudah dimulai kegiatan pembelajaran. Adapun salam PPK ini kalimatnya cukup singkat, namun memiliki makna yang mendalam. Ada salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tujuan lagu Mars PPK ini adalah Mars ini diciptakan untuk memperkenalkan penguatan pendidikan karakter kepada siswa-siswi di sekolah. Mars PPK ini biasanya dinyanyikan oleh para siswa-siswi dan tidak jarang dijadikan sebagai lomba paduan suara saat Hari Pendidikan Nasional tingkat sekolah. Kesimpulannya, penguatan pendidikan karakter adalah milik kita semua. Gerakan pendidikan di sekolah upaya memperkuat karakter peserta didik dengan mengembalikan marwah pendidikan berasas Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Setelah ini diharapkan peserta didik SMP Negeri 60 Surabaya berhasil sebagai sumber daya manusia yang unggul dalam memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter yang berdasarkan Pancasila demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Anak-anak hebat SMP Negeri 60 Surabaya, berakhir sudah materi PPK yang disampaikan oleh Bu Verina. Terima kasih telah mengikuti materi dari awal hingga akhir dengan semangat yang luar biasa. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada materi yang menarik dari salah satu guru SMP Negeri 60 Surabaya juga. Salam sehat, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.